Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Dataran ini sangat luas, meliputi area beberapa ratus ribu li. Itu benar-benar berwarna merah tua, diwarnai dengan warna ini oleh Dewa Iblis. Meskipun ini adalah jalan yang sering digunakan dengan orang-orang yang sering menggunakannya, masih ada banyak daerah yang dikelilingi oleh kabut berdarah sepanjang tahun, tidak tersebar sejak masa lalu. Ah! Shi Hao menggendong Yun 11 di punggungnya. Begitu memasuki kabut yin yang bergolak, mereka langsung melihat sesosok makhluk seram mirip orang utan, namun tubuhnya tertutup sisik hitam pekat. Matanya merah-merah, dan energi mematikan menyebar dari tubuhnya. Sou! Itu segera melemparkan dirinya ke atas. Kecepatannya terlalu cepat. 10 jarinya terbuka, cakarnya yang tajam sepanjang 1 kaki seperti kait besi. Mereka melengkung dan melepaskan cahaya hitam. Shi Hao berdiri di tempat asalnya. Tinju kanannya mengeluarkan cahaya keemasan samar saat meledak keluar. Sial! Keduanya bertabrakan. Seolah-olah logam menghantam dirinya sendiri, melepaskan suara yang sangat menusuk telinga. Makhluk ini melolong. Sosoknya terbang mundur, mengeluarkan seberkas cahaya gelap di kehampaan. Kecepatannya terlalu cepat, jauh melebihi para ahli agung normal. Lengannya saat ini meliuk kesakitan dengan sebagian besar kuku hitam legamnya patah. Darah terus mengalir keluar. Wajahnya penuh kejutan saat menatap Shi Hao. Ini adalah iblis kera. Yun 11 terkejut. Ada semua jenis makhluk ganas di medan perang kuno ini, tetapi iblis kera sangat langka. Namun, mereka juga sangat kuat. Terkadang, akan sulit untuk menemukan beberapa di medan perang yang mencakup lebih dari 10.000 li. Daging mereka kokoh seperti logam dan tak tergoyahkan. Mereka mampu menggunakan tubuh mereka untuk melawan senjata. Mereka bahkan bisa menghancurkan artefak berharga dengan tangan kosong dan menghancurkan berbagai kemampuan ilahi. Yun 11 mengungkapkan ekspresi kaget. Daging iblis kera ini setara dengan seorang ahli alam api ilahi dan sulit untuk dilawan lagi, atau setidaknya, seorang ahli agung tidak boleh menjadi lawannya, namun pemuda yang membawanya benar-benar melukainya dengan satu kepalan tangan. Ini terlalu mengejutkan. Hong! Energi yin meluap ke langit. Iblis kera ini membuka mulutnya dan meraung. Kabut merah melonjak, dan kemudian, setelah meninggalkan bayangan, itu dibantai lagi. Cakarnya hitam pekat, mendistorsi kekosongan saat mereka menyerang. Itu terlalu cepat. Tubuhnya seperti busur listrik, tiba dalam sekejap. Itu jauh lebih kuat daripada ahli biasa di alam pakar tertinggi. Itu segera tiba di belakang Shi Hao dan menyerang bagian tengah punggung Yun 11. Shi Hao menggigil dalam hati. Dia tidak berbalik, namun, seperti ekor kalajengking, kaki kanannya menyerang terbalik. Kemudian, itu meletus dengan cahaya yang menyilaukan saat bertabrakan dengan cakar iblis kera itu. Iblis kera mengeluarkan erangan. Salah satu lengannya berlumuran darah hitam, dan ada beberapa potong paku tajam di lantai. Itu dengan cepat mundur. Itu memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tubuhmu benar-benar luar biasa, kata Yun 11, menunjukkan ekspresi terkejut. Pemuda di depannya sangat kuat di luar dugaannya. Apakah orang ini ahli tingkat dewa? Shi Hao mengungkapkan ekspresi serius. Dia tidak takut dengan serangan fisik pihak lain, tetapi dia waspada terhadap serangan kekuatan magis yang kuat. Medan perang kuno memiliki energi yin di mana-mana, jadi makhluk yang muncul agak aneh. Daging iblis kera ini sangat kuat dan memang berada di alam api ilahi, tetapi tidak menumbuhkan kekuatan magis, kata Yun 11. Ada makhluk seperti ini. Shi Hao tercengang.
Kemudian, dia benar-benar santai. Karena ternyata seperti ini, apalagi yang perlu dikhawatirkan? Dalam domain kekuatan fisik, dia bahkan tidak takut pada pewaris istana abadi. Namun, itu bisa bertahan melawan kekuatan magis hingga hampir kebal. Jalan yang dilaluinya adalah murni dari penyempurnaan tubuh. Yun 11 menjelaskan selangkah lebih maju. Sangat tangguh. Shi Hao tercengang. Penggarap tubuh jenis ini tidak mengolah kekuatan magis, tetapi hampir kebal terhadap berbagai jenis serangan simbol juga. Dagingnya sangat kuat hingga ekstrim. Hong! Iblis kera meraung, mengaktifkan semua kekuatannya. Dagingnya sedikit bersinar, dan kemudian semua sisik hitamnya terbuka dan tertutup. Kali ini, itu benar-benar membuat kepalan yang hampir berkilau dan tembus pandang. Peng! Shi Hao menghadapi serangan ini secara langsung. Tinjunya sedikit mati rasa, merasakan sedikit rasa sakit, tetapi iblis kera lawan malah mengeluarkan tangisan yang hebat. Tinjunya compang-camping dan meneteskan darah gelap. Itu terbang keluar. Shi Hao ingin mengejar, tetapi dia menemukan jejak darah tertinggal di depannya. Iblis kera menghilang ke medan perang kuno hanya dengan beberapa kilatan. Dagingnya sangat tangguh. Butuh pukulan dari saya tetapi tidak meledak. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri, merasa agak tidak puas. Yun 11 terdiam. Bahkan bakat luar biasa pun tidak bisa mengalahkan iblis kera yang begitu kuat. Pemuda di depannya agak terlalu arogan. Kekuatan fisikmu terlalu mengejutkan. Anda harus memahami bahwa ini adalah iblis kera yang mencapai puncak jalur penyempurnaan tubuh. Sulit bagi makhluk lain untuk membandingkannya dengan kekuatan fisik, kata Yun 11. Matanya yang indah meledak dengan cahaya warna-warni ilahi. Dia mulai curiga apakah pemuda di depannya adalah bakat luar biasa yang tangguh. Kalau tidak, pasti akan sulit baginya untuk memiliki jenis konstitusi yang kuat ini. Kita harus memahami bahwa iblis kera tidak menempuh jalur penyempurnaan tubuh biasa. Ini adalah jalur evolusi yang ekstrim. Ayo pergi. Bagaimanapun, kita sudah masuk, jadi kita harus sedikit lebih berhati-hati. Medan perang kuno ini cukup menyeramkan. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Terima kasih. Yun 11 merasa bersyukur. Luka-lukanya tidak ringan. Jika bukan karena Shi Hao membawanya ke sini, pasti akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Meskipun puluhan ribu tahun telah berlalu, masih ada tombak, perisai, dan benda lain yang membusuk di sini. Bahkan ada sisa-sisa kerangka iblis yang penuh dengan kabut yin. Itu adalah pemandangan yang suram dan menakutkan. Tiba-tiba, Shi Hao berbalik dan melihat ke belakang. Dia mendengar suara kepakan sayap. Mereka menyusul. Dia berbicara tentang burung-burung ganas itu. Mereka mengejar mereka sepanjang jalan ini, di antara mereka tidak kekurangan ahli tingkat dewa. Jika bukan karena dia mengolah bumi, menarik kemampuan ilahi yang besar dan meminjam medan yang kompleks untuk dihindari, mereka akan lama tertangkap. Shi Hao menekan ke depan dengan cepat, meninggalkan bayangan samar. Kemudian, dia menghilang ke kedalaman medan perang kuno ini. Kamu tidak bisa melarikan diri. Burung ganas terkemuka sepenuhnya berwarna emas dan terbakar dengan cahaya yang berapi-api. Itu adalah gagak emas berkaki 3. Keterampilan bawaan rasnya sangat kuat. Sulit bagi Energin untuk mendekati tubuhnya. Ada Virecloud Sparrow di sisinya juga yang berwarna merah seperti darah. Itu juga memiliki api ilahi yang mengerikan yang membakar kekosongan sampai terdistorsi, menyingkirkan kabut yin. Tidak ada kekurangan ahli tingkat dewa dalam kelompok burung ganas ini. Mereka termasuk dalam kelompok tentara bayaran 100 burung. Mereka menerima kompensasi yang cukup untuk memusnahkan keturunan Celestial Race. Mereka cukup terkenal di Provinsi Iblis.
Mungkin mereka tidak bisa dianggap sebagai mercenari grup yang paling kuat, tapi mereka sangat cepat. Jika mereka sedang dalam misi pengejaran, hanya sedikit kekuatan yang bisa dibandingkan dengan mereka. Hong! Seekor burung petir bersinar. Seberkas kilat terbang keluar segera setelah membuka mulutnya, meledakkan gunung yang lebih pendek. Asap dan debu beterbangan ke segala arah. Hal-hal tidak terlihat terlalu bagus. Akan sulit untuk melepaskan diri dari mereka. Shi Hao mengerutkan kening. Yi, itu tangisan iblis kera. Yun 11 terkejut, dan kemudian ekspresinya berubah. Apa yang terjadi? Shi Hao tidak mengerti. Meskipun hanya ada beberapa iblis kera dalam jarak 10.000 li, mereka suka tetap bersama. Tampaknya telah memanggil teman-temannya untuk berurusan dengan kita. Yun 11 menjelaskan. Ada musuh di depan dan pengejar di belakang. Situasinya mengerikan. Di udara, sekelompok burung ganas berputar-putar. Mereka seharusnya menuju ke arah itu. Seekor burung ganas berbicara. Kepalanya mirip dengan mastif, tetapi bagian lain dari tubuhnya seperti burung ganas. Itu memiliki kemampuan ilahi bawaan. Hidungnya sangat sensitif, mampu menggunakan kemampuan dewa simbol khusus untuk merasakan keberadaan pihak lain bahkan jika mereka menyembunyikan aura mereka. Beberapa lusin burung ganas melebarkan sayapnya dan bergegas ke kedalaman medan perang kuno. Ah! Iblis kera meraung. Tatapannya berwarna merah tua, dan sisik yang menutupi seluruh tubuhnya melebar. Itu benar-benar naik dari gunung dan dengan cepat melemparkan dirinya ke arah burung-burung ganas di udara. Ini terjadi terlalu tiba-tiba. Iblis kera sangat kuat dengan tubuh fisik yang tak tertandingi. Itu sangat cepat. Begitu mendarat di tubuh burung emas, itu dengan ganas meletus dengan kekuatan, mencabik-cabiknya. Darah memercik tinggi ke udara. Bunuh itu! Gagak emas yang memimpin sangat marah. Itu membuka mulutnya dan meludahkan simbol dao api untuk membunuh makhluk iblis ini. Namun, kera ini terlalu cepat. Meskipun disikat oleh cahaya simbol, itu tetap tidak berguna. Dagingnya kebal terhadap kekuatan magis. Sementara itu, ia sudah melompat ke tubuh burung ganas lainnya. Itu sangat kejam. Tinjunya hancur berkeping-keping, meledakkan kepala seekor burung ganas menjadi berkeping-keping. Materi otak putih dan darah merah meletus pada saat bersamaan. Kemudian dengan cepat melompat ke burung besar lainnya. Dengan suara peng, tanah terbelah, dan kemudian menghilang ke dalam kabut. Dalam kegelapan, Shi Hao dan Yun 11 melihat semuanya dengan jelas. Mereka berdua terkesiap. Iblis kera ini terlalu kuat. Yang ini bahkan lebih menakutkan. Ini jelas berada di puncak alam api ilahi dengan daging yang sangat kuat. Setan kera cukup teritorial dan tidak mengizinkan orang luar untuk menerobos masuk. Kami sekarang memiliki cukup banyak permainan untuk ditonton. Yun 11 tersenyum. Dia melepaskan napas terpendam. Shi Hao mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa kedua belah pihak akan mulai bertarung sebelum dia harus melakukan sesuatu sendiri. Bunuh itu! Sekelompok burung ganas itu sangat marah. Sayap naik ke langit saat mereka dengan cepat mengejarnya. Di tanah, setan kera tua berambut putih tiba-tiba melompat, bergegas beberapa ratus jang ke udara seperti seberkas kilat hitam. Dengan suara peu, ia meraih seekor burung ganas dan mencabik-cabiknya dalam sekejap mata. Mencari kematian! Gagak emas sangat marah. Itu memuntahkan api dan menukik ke arah iblis kera tua. Siu! Segera setelah itu, sosok iblis muncul dalam jumlah besar. Mereka semua melesat seperti anak panah yang meninggalkan tali busur mereka, bergegas ke langit untuk meletus dengan kekuatan ilahi. Tubuh mereka berkilau dan daging mereka bersinar.
Tubuh mereka kuat sampai-sampai membuat Shi Hao menggigil dalam hati. Itu hanya medan perang kuno, namun ahli pemurnian tubuh yang begitu kuat muncul. Peu! Di langit, darah bermekaran di mana-mana. Mereka baru saja bertukar serangan, namun 7 atau 8 burung ganas ditembak jatuh. Darah mewarnai langit menjadi merah, dan bulu-bulu yang cemerlang layu. Mayat terus berjatuhan. Tentu saja, ketika iblis kera tua menjadi sasaran oleh gagak emas terkemuka, ia juga terluka. Apa yang disebut kekebalan kekuatan magis masih memiliki batasnya. Mengaum. Seekor iblis kera tinggi dan besar yang unik meraung. Itu melompat dan meletus dengan cahaya gelap. Itu menghadapi gagak emas, menggunakan dagingnya untuk menyebarkan api dan simbol ilahi pihak lain. Ini adalah pertempuran yang hebat. Burung-burung ganas dari kelompok 100 burung mercenari sangat menderita. Tempat berbahaya yang dipenuhi energi ini tidak cocok untuk mereka. Mereka memiliki 11 ahli yang terbunuh dengan 2 di antaranya adalah makhluk tingkat dewa. Sementara itu, iblis kera secara ajaib tidak kehilangan 1 anggota pun. Hanya 1 yang terluka parah dan 2 di antaranya luka ringan. Pergi! Golden Crow dan Firecloud Sparrow sama-sama terkejut. Mereka akhirnya bertemu monster jenis ini yang praktis kebal terhadap kekuatan magis. Mereka merasakan perasaan tidak berdaya. Meskipun mereka marah, mereka masih memilih untuk mundur. Tempat ini menjadi sunyi. Shi Hao tersembunyi di kejauhan, melihat semuanya dengan jelas. Matanya bersinar dengan cahaya, dan gelombang besar bergerak di dalam dirinya. Gelombang panas menjalari seluruh tubuhnya. Jenis rute penyempurnaan tubuh ini, baginya, terlalu menarik. Jika dia bisa menjadi kebal terhadap kekuatan magis, mempersulit simbol untuk melukai dagingnya, kekuatannya akan meningkat tajam. Jalan macam apa ini? Tiba-tiba, lolongan menyedihkan merobek jalan pikirannya. 9 iblis kera berubah menjadi garis-garis petir hitam saat mereka bergegas dengan cepat untuk mengelilinginya. Cepat dan pergi! Ekspresi Yun 11 pucat. Terhadap makhluk jenis ini, bahkan jika itu adalah ahli alam api ilahi, mereka akan merasakan sakit kepala yang hebat. Tubuh fisik mereka kuat, dan kekuatan magis tidak efektif melawan mereka. Ini adalah jenis makhluk terburuk untuk diprovokasi. Ekspresi Shi Hao menjadi muram, tapi dia tidak takut. Karena dia dikepung, dia hanya akan membantai jalan keluarnya. Bahkan jika 9 iblis kera ini setara dengan para ahli alam api ilahi, dia masih tak kenal takut. Jika hanya dalam hal kekuatan fisik, konstitusinya tidak lebih lemah dari 9 makhluk menakutkan ini. Adapun kekebalan pihak lain terhadap kekuatan magis, itu tidak berarti banyak terhadapnya. Jangan khawatirkan aku, kabur saja sendiri. Wajah Yun 11 memucat. Dia tahu bahwa bahkan jika bakat luar biasa bertemu dengan 9 iblis kera, kemungkinan besar mereka akan mati. Jangan khawatir, bagaimana aku bisa lebih lemah dari seseorang? Shi Hao menurunkannya dan kemudian tersenyum ke arahnya. Pada saat itu, jantung Yun 11 berdetak kencang. Ketika dia melihat senyum cemerlang dan gigi putih bersih itu, untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merasa gelisah. Itu karena dia merasa itu agak akrab. Di alam bawah, ada seseorang yang selalu memiliki kepercayaan diri seperti ini. Aku harus mencapai dasar kekebalan kekuatan magis ini. Bagi saya, ini adalah jalan yang sangat luar biasa. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.